Oke, selamat pagi dari semua. Kembali lagi dengan Kak Flo di sini. Oke, kita lanjutkan topik PHP kita yaitu PHP yang ke-10 yang katanya apa? Login admin. Iya, jadi nanti di sini kita bahas bagaimana dia membuat yang namanya program login admin. Iya. Jadi maksudnya maksudnya di sini adalah masuk ke dalam sistem dengan cara autentifikasi yang artinya kita memasukkan username ataupun password yang sudah terdaftar yang sebelumnya atau yang sudah ada sebelumnya. Admin maksudnya di sini adalah posisi tingkatan atau level pengguna sistem sebagai pengatur data yang akan diproses selanjutnya. Jadi program login admin bertujuan membuat suatu halaman web yang berfungsi sebagai pintu untuk masuk ke dalam suatu sistem, di mana yang berhak masuk hanyalah pihak yang memiliki wewenang dan telah didaftarkan terlebih dahulu. Jadi nanti tugas admin di sini adalah untuk mengeksekusi proses pengolahan data yang ada pada halaman website. Misalnya apa-apa saja di situ nanti contoh tugas admin. Ya, misalnya mengeksekusi proses pencatatan data atau pengikut baru seperti pendaftaran, pembayaran, bisa juga dia penilaian. Lalu menghapus record yang sudah usang, lalu mengirimkan informasi kepada anggota, lalu manajemen data nilai. Iya, itulah dia beberapa tugas seorang admin. Ya, lalu Kak, bagaimana langkah-langkah ataupun algoritma merancang yang namanya halaman login admin. Ya, yang pertama kita rancang database dan tabel login admin. Ya, nanti database-nya kita buat di sini dia login, nama tabelnya kita buat dia admin. Iya, kembali kita buka nanti dia web browser. Jadi di sini sudah Kakak buat. Untuk mempersingkat waktu sudah Kakak rancang terlebih dahulu yang namanya database dan tabelnya. Jadi apa nama database-nya? Iya, bagaimana cara membuat database pasti sudah tahu ya kan? Klik dia nih new. Iya. Di sini sudah Kakak buat dia nanti dia nama database-nya login, nama tabelnya dia admin. Saya. Lalu kalau sudah kita rancang database dan tabelnya, maka kita tentukan dia struktur field-nya. Oke, struktur field-nya nanti di sini dia ada dua. Yang pertama dia user, lalu yang kedua dia fast. Oke, tipe datanya Kakak buat sama-sama varchar, lalu lengthnya ataupun fiksasinya dia 20. Iya, kembali kita lihat ke web browser, lihat di sini sudah Kakak buat dia field-nya ada user, ada pass. Saya. Lalu selanjutnya kita isi dua data atau isi dua buah data ataupun record ke dalam tabel. Contohnya sebagai berikut. Ada nanti di sini yang pertama, data pertama dia admin. Nanti pasnya kita buat dia admin 1, 2, 3. Lalu yang kedua dia user. Lalu nanti passwordnya apa? User 1, 2, 3. Iya. Perhatikan, di sini sudah Kakak buat. Datanya ada admin dan ada user. Admin 1, 2, 3 passwordnya. Kalau user passwordnya 1, 2, 3. Saya sampai di sini sudah selesai kita rancang yang namanya database dan tabel. Kalau sudah selesai kita rancang database dan tabel, apa perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya kita merancang halaman web. Kalau katanya kita merancang halaman web, berarti kita beralih ke Dreamweaver. Nanti kita rancang dia teksnya seperti ini deh. Nanti judulnya kita buat halaman administrator, lalu kita sisip nanti dia tabel. Iya, kalau kita lihat tampilannya di Dreamweaver, perhatikan. Oke, di sini sudah Kakak buat dia. Oke. Nanti kita ketikkan saja di sini dia judulnya halaman administrator. Lalu lihat, ingat kalau kita mau merancang yang namanya halaman web, kita sisip dulu yang namanya form. Iya, kita sisip form, sudah. Lalu kita sisip yang namanya apa? Tabel. Perhatikan di sini nanti tabelnya nanti di sini dia ada 3 baris dan 2 kolom. Sudah. Lalu nanti kita buat di sini. Perhatikan dulu. Kalau sudah kita rancang nanti di halaman webnya, maka kita simpan nama filenya dengan login.php.
lalu kita beri nama objeknya. Nanti kita sisip yang namanya text field. Berarti untuk username nanti kita sisip dia text fieldnya. Jadi text fieldnya ini kita ganti namanya dengan tuser. Lalu untuk objek yang kedua, password, maka kita buat nanti nama text fieldnya kita ubah menjadi tpass. Dan ingat kalau dia untuk khusus password, maka kita atur tipenya sebagai password. Jadi apa fungsinya Kak kita atur dia tipenya sebagai password? Jadi kalau kita sisipkan passwordnya atau kita masukkan passwordnya, orang tidak bisa melihat apa itu isi passwordnya karena dia hanya berupa titik-titik. Makanya harus kita atur titiknya sebagai password. Kalau sudah kita atur dan sudah selesai kita ubah, maka kita sisip nanti dia satu button yang namanya login. Lalu kita atur dia form actionnya. Apa form actionnya? Dia proses login .php. Ya, perhatikan sudah kita rancang lah. Sudah kakak rancang tabelnya. Perhatikan di sini kakak tandai dia objek untuk username. Maka perhatikan text fieldnya. Ya, text fieldnya dia user. Tipenya apa? Single line. Lalu yang kedua, kakak tandai lagi objeknya apa di situ dia name-nya tpass. Lalu apa tipenya? Password. Lalu kita sisip button. Lalu jangan lupa kita buat yang namanya add action. Dari mana melihatnya? Bisa kita tandai dia formnya dengan menandai garis putus-putus berwarna merah atau kita lihat kita klik dia di sini form. Maka perhatikan di sini. Apa nama actionnya? Proses login .php. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan saja dia. Oke, sudah selesai kita rancang halaman webnya, sudah kita atur dia propertinya. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kalau sudah, maka kita buka dia file yang baru. Kita buat dia file yang baru. Apa namanya? Namanya kakak buat di sini proses login .php. Kita sesuaikan namanya dengan action pada login .php. Bisa ya? Kalau sudah kita buka file yang baru, maka kita ketiklah nanti dia program sebagai berikut. Sudah kita simpan namanya proses login .php, maka kita ketiklah program sebagai berikut. Ini program ini sudah kakak ketikkan langsung di Dreamweaver. Jadi nanti kalau kalian pun mau mengetikkan programnya, ini sudah benar. Tinggal dikopikan saja, bisa dipastikan di Dreamweaver. Kita lihat langsung ke Dreamweaver. Kita buka file yang baru. Ingat ya, kalau namanya kita mengetikkan kode program, maka kita aktif di tab kode. Oke. Lihat, perhatikan kita buka di sini tab PHP. Yang pertama kita buat koneksi. Seperti biasa, kita buka dia koneksinya, lalu kita aktifkan nama database yang kita gunakan. Nama database-nya tadi apa? Login. Lalu kita buat variabel baru. Variabel barunya apa? Kita ambil dia buat variabel baru string username, lalu sama dengan string post user, lalu string password sama dengan string post tpass. Jadi variabel baru ini kita gunakan dia untuk memanggil data dari objek dari mana? Si user dan tpass. Bisa ya? Lalu di sini kita cek dulu, kita cek username. Di sini kita cek, kita menguji yang namanya username dan passwordnya. Tapi khusus untuk program yang satu baris ini ini kita gunakan hanya untuk khusus mengecek yang namanya username. Makanya di sini select bintang from admin where user sama dengan string username. Jadi di sini dia khusus untuk menguji yang namanya username. Lalu nanti dicek. Inilah dia ada string user valid. Berarti di sini dia untuk mengecek ataupun menguji, mengambil data. Oke, lalu kita uji dia. Jika username-nya terdaftar atau jika username-nya ada, maka kita uji lagi. Katanya gini, if string user valid, artinya jika usernya ditemukan. Jika usernya ada, maka kita uji passwordnya. Kalau sudah benar usernya, berarti kita uji password. Jadi katanya kita uji di sini passwordnya. Jika passwordnya sesuai dengan objek di pass, maka kita buat namanya sesi. Kita buat namanya sessionnya. Session username. Kita buat di sini string user valid user. Jadi katanya jika username-nya benar dan passwordnya benar, maka akan ditampilkan nanti pesan. Apa pesannya? Login berhasil dan kita masuk ke halaman
beranda. Itu jika password username dan passwordnya benar. Lalu Kak, bagaimana jika username-nya benar dan passwordnya salah? Nah, jadi jika passwordnya nanti salah, maka ditampilkan pesan, maaf, login gagal, password tidak sesuai. Maka kembali nanti kita ke halaman login. Iya. Ini dia jika passwordnya benar, dan ini dia jika passwordnya benar, dan ini jika passwordnya salah. Lalu kita uji lagi, Dek. Tadi kita uji pertama username benar, password benar, dan password salah. Lalu kita uji lagi dia bagaimana kalau misalnya username-nya tidak sesuai. Kalau tidak username-nya tidak sesuai, maka nanti ini ditampilkan lagi dia pesan, maaf, login gagal, username tidak terdaftar. Bisa ya? Oke, paham di sini ya, Dek? Kan di sini tadi kita uji ini jika username-nya benar. Jika username-nya benar dan password-nya benar. Ini jika username-nya benar dan password-nya salah. Lalu bagaimana jika password-nya tidak, username-nya tidak sesuai? Maka yang ditampilkan program yang terakhir ini. Maka ditampilkan nanti dia pesan, maaf, login gagal, username tidak terdaftar. Maka akan kembali lagi dia ke halaman login.php. Bisa ya? Oke. Lalu yang berikutnya, misalnya sudah selesai programnya kita buat. Oke, sudah Kakak jelaskan. Maka yang selanjutnya kita tambahkan file yang baru. File yang baru, lalu kita simpan dengan halaman beranda. Iya. Kakak buat namanya nanti beranda.php seperti gambar berikut ini. Iya. Nanti kalau katanya, Dik, tadi kan sudah Kakak buat, jika username-nya benar, password-nya benar, maka masuk ke halaman beranda. Inilah dia halaman berandanya, Dik. Jadi kalau sudah benar nanti username-nya benar, password-nya, maka kita masuk ke halaman beranda. Selamat datang di halaman login admin. Saya? Iya. Lalu kita buat nanti pengaturannya. Apa pengaturannya? Iya. Lihat, kita menambahkan objek tabel 2 baris dan 2 kolom. Lalu pada baris pertama, kolom kedua, kita masuk ke tampilan kode, lalu kita ketikkan program berikut. Hanya satu baris ini aja yang kita ketikkan. Contoh, kita buka lagi Dreamweaver-nya. Oke, kita masuk ke halaman beranda. Ini dia, Dek. Oke, masuk ke desain. Nah, ini dia halamannya. Jadi kalau benar nanti kita masuk ke halaman beranda. Jadi kalau salah nanti kita kembali ke login, ya. Oke, ini dia programnya. Kita sisipkan dia tabel. Tabelnya apa? Ya, tabelnya nanti dia ada 2 baris dan 2 kolom. Maka yang pertama nanti kita buat di sini, ada di sini katanya Anda login sebagai apa dia login. Iya, di sini Kakak tandai, kan sudah Kakak buat tadi. Tandai kolom kedua baris pertama, lalu kita klik dia tab kode. Perhatikan dia. Ini dia. Ada katanya di sini apa? String session. Kita buat dia username. Jadi kita di sini fungsinya untuk memanggil siapa sebenarnya yang sedang login, apakah si admin atau si user. Bisa ya? Oke. Lalu yang berikutnya. Oke, kalau sudah kita ketikkan, maka kita membuat yang namanya link. Iya. Kalau sudah sudah selesai, kita ketikkan nanti programnya di tampilannya ini, ada Kakak buat di sini dia keluar. Perhatikan, keluar di sini dia dalam bentuk link. Dari mana kita tahu dalam bentuk link, Kak? Ya, dia pasti berwarna biru dan ada garis bawah. Itu menandakan dia link. Maka untuk membuat linknya ini, Dek, maka kita ketikkan dia H2 href logout.php keluar. Di mana mengetikkannya ini, Kak? Iya. Cara mengetikkannya kita letakkan saja dia tandai saja dia baris kedua, lalu kembali ke tab kode. Perhatikan di sini dia, sudah ada di sini programnya. Href logout.php keluar. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kalau sudah, maka yang berikutnya apa? Iya. Kita buka lagi file baru. Kita buka file baru. Iya, kita simpan dengan nama apa? Logout. Iya, tadi kan halaman beranda. Berarti begitu nanti kita klik keluar, maka kita beralih ke halaman logout. Maka kita ketikkan program berikut ini, deh. Programnya
lihat session start. Jadi kalau kita buka Dreamweaver sudah kakak ketikkan juga namanya lockout.php. Iya. Kembali kakak ingatkan kalau kita mengetikkan program itu dia di tab kode. Iya. Lalu kita buat aja di sini. Kita buat sesi. Jadi sebenarnya session start ini fungsinya dia untuk membuat variabel secara global. Jadi dia tidak hanya dikenal di satu halaman, dia dikenal di seluruh halaman. Bisa ya, itu dia session start. Dia untuk membuat variabel secara global. Lalu di sini kita unset dia, kita hapus namanya username, nah kita hapus dia password. Jadi kan nanti akan ditampilkan di sini keluar dari halaman login admin. Maka kembali ke login, bisa ya? Bisa. Di sini kita hapus dia, Dek. Kita hapus dia username-nya, kita hapus password-nya. Baru nanti ditampilkan pesan. Keluar dari halaman login admin. Maka selanjutnya, iya, perintah yang terakhir apa? Iya, kita jalankan dia programnya. Kita jalankan dia di web browser. Maka kita panggil dia login.php. Akan muncul tampilan seperti berikut. Oke, langsung saja kita buka yang namanya web browser. Lalu kakak ketikkanlah di sini dia. Iya, perhatikan. Di sini kakak ketikkan dia login.php. Perhatikan, login.php. Enter. Nah, inilah dia halaman login. Nah, tadi programnya kan sudah kita buat. Jadi sekarang tinggal kita praktekkan dia, Dek. Lihat username-nya. Apa username-nya? Contohnya username-nya kakak buat dia admin. Lalu apa password-nya? Apa tadi password-nya? Admin 123. Kita klik dia login. Lihat, don't save. Maka apa? Ditampilkan pesan login berhasil. Begitu kakak klik OK, kita masuk ke halaman login. Nah, lihat, perhatikan di sini, Dek. Nah, selamat datang di halaman login administrator. Anda login sebagai apa? Nah, lihat di sini dia sebagai admin. Kenapa? Karena yang tadi kita masukkan admin. Ya kan? Lalu bagaimana dia kalau kita klik dia keluar? Maka keluar dari halaman login admin. Maka klik Oke, masuk kembali ke halaman administrator. Contoh kakak masukkan lagi di sini siapa? User. Oke, kakak masukkan siapa di sini? User 1 2 3. Lalu kakak klik login. Dan save. Apa katanya? Login berhasil. Oke. Perhatikan. Nah, selamat datang di halaman login administrator. Lalu Anda login sebagai apa? Nah, kalau tadi kita masukkan username-nya admin, maka di sini admin. Nah, karena sekarang kita masukkan dia user, maka di sini dia user. Bisa ya? Lalu kita klik lagi dia keluar. Keluar dari halaman login admin. Lalu oke. Lalu kita uji. Tadi kan gini. Bagaimana Kak kalau namanya username-nya benar, lalu password-nya salah? Oke, masukkan aja salah. Lalu klik login. Apa katanya? Iya, maaf, login gagal. Password tidak sesuai, ya kan? Oke. Lalu bagaimana kalau ternyata kita buat dulu dia nama loginnya, username-nya asal-asal. Misalnya kita buat nama username-nya Bunga, password-nya benar. Nama password-nya benar, admin 23. Klik login. Apa katanya? Maaf loh, login gagal. Username-nya tidak terdaftar. Jadi bisa dibedakan ya, Dek. Tadi yang mana kalau username-nya benar, password-nya benar, dan password-nya salah. Lalu bagaimana jika username-nya salah dan password-nya benar? Maka katanya apa? Username tidak terdaftar. Oh, oke. Bisa ya? Oke. Kakak ulang lagi misalnya. Admin. Kak buat lagi di sini. Admin 1 2 3 login. Dan set. Iya, login berhasil. Ya, lalu tinggal kita klik dia keluar. Oke. Nah, jadi gini. Kan biasanya kalau kita keluar dari suatu sesi, biasanya kan kita bisa back. Bisa back ya. Oke, kembali ke halaman sebelumnya. Tapi kalau di session, perhatikan ketika kakak klik back, tidak ditandai lagi dia, deh. Tidak ditandai. Kenapa Kak? Karena disitulah dia sesinya. Tadi sudah kita hapus. Inilah dia, Dek. Sudah kita unset.
Jadi kalau sudah kita unset dia, kita tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi dianggapnya sesi ketika kita masuk itu sudah habis. Berarti bagaimana kalau kita mau masuk ulang? Maka harus kita masukkan lagi dia username ataupun dia passwordnya. Jadi tidak bisa kembali kita back. Bisa ya? Iya. Kak rasa itu dulu pertemuan kita hari ini. Oke. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Selamat pagi semua dan tetap jaga kesehatan.